tawakal. Kenapa harus dilepaskan? Karena energi yang kalau nggak ngalir energi itu, ya dia nggak akan kembali kepada kita lagi gitu. Dia nggak terproses gitu loh. Nah, supaya energi itu terproses, kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Aniria. Kali ini aku mau share tentang seni meminta dan melepaskan. Nah, gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Bagaimana pada saat kita meminta sekaligus kita bisa melepaskan. Nah, aku terinspirasi dari salah satu quotes atau kata-kata bijak dari Jalaluddin Rumi yang menyatakan bahwa try something different is surrender. Jadi cobalah sesuatu yang berbeda, itu adalah berserah. Nah, kenapa Rumi bilang kayak gini gitu? Nah, di dalam Islam gitu ya, di dalam Al-Quran gitu kan, banyak sekali suruhan-suruhan atau perintah-perintah untuk bertawakal, ya kan. Nah, setelah kita berdoa, itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, bertawakal ini konsepnya itu adalah kita menyadari dari awal bahwa kita pasrah di awal gitu, berserah di awal gitu, bahkan sebelum meminta. Ya, pada saat kita pasrah di awal, artinya kita meminta itu pun dengan keberserahan. Artinya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, yang punya semuanya Tuhan. Makanya kita ngomong sama Tuhan, Nah, itu adalah step awal dimana yang disebut pasrah. Artinya kita nyadari kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, makanya kita datang ke Allah, datang ke Tuhan gitu, berdoa. Jadi pada saat berdoa itu, kalau kita sudah tawakal di awal, proses melepaskannya itu akan lebih mudah daripada kita kayak memintanya itu dalam kondisi kayak maksa. Ya Allah, aku minta ini, minta itu, tapi kita tidak menyadari akan ketidakberdayaan kita itu gitu. Kita harus menyadari dulu ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Makanya karena kita nggak mampu, kita nggak berdaya, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya siapa-siapa ya selain Allah gitu. Makanya kita datangnya ke Tuhan, datangnya ke Allah, karena mengharapkan penuh bahwa hanya Allah yang bisa membantu kita gitu. Nah, konsepnya di sini, setelah kita berdoa, kita memohon apa, maka kita akan mudah dalam surrender atau berserah. Artinya, ya Allah, ya aku nih kayak gini loh. Aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya uang misalnya, aku nggak punya mukanya nggak punya apa-apa, dan nggak ada siapa-siapa nih yang bisa aku nolong aku kecuali Engkau ya Allah. Nah, katakan apa yang mau kita gitu. Nah, keberserahan di sini artinya setelah kita berdoa, ya udah lepasin. Percaya penuh bahwa doa kita sedang diproses. Percaya penuh bahwa apa yang kita doakan itu adalah sebagai bentuk proposal kita yang kita mohonkan kepada Allah, dan pasti diterima. Proposal itu pasti diterima. Karena apa? Kita udah jelas, udah clarity banget kita tuh mintanya apa, dan kita jelas gambarannya kayak gimana. Ya udah, prosesnya terserah Engkau ya Allah. Yang jelas nih, aku sudah gambarin, pilihan aku untuk hidup yang kayak gini, atau pilihan aku mau yang kayak gini, terserah dengan cara Engkau ya Allah. Dalam Al-Quran kan tawakal itu sebenarnya salah satu bentuk ibadah ya, karena ya gimana nggak ibadah, artinya karena ketawakalan kita menggambarkan kita nggak ada daya dan upaya kecuali Allah, kan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu adalah salah satu juga kalimat kepasrahan, dan ini adalah tingkat keimanan yang patut dicoba, atau trik keimanan yang patut dicoba. Nah, kalau bedanya iman dengan percaya apa? Kalau iman, saat kita menggambarkan atau memvisualisasikan keinginan kita kepada Allah atau berdoa kepada Allah, ya udah, itu bakal terjadi. Itu iman. Iman tuh nggak perlu ngeliat dulu, dia nggak butuh ngeliat dulu. Dia udah menggambarkan dalam pikirannya permohonan dia, ya udah, itu pasti kejadian kayak gitu. Itu iman. Nah, beda kalau percaya. Kalau kita masih di tahap percaya, kita tuh harus ngeliat dulu, baru iya bener gitu. Nah, kalau iman kita nggak butuh bukti dulu. Ya, kita nggak butuh bukti dulu karena itu urusannya Allah. Urusan kita adalah menciptakan atau memvisualisasikan, menciptakan permintaan gitu loh. Kita minta A, minta B, minta C kayak gitu, teman. Nah, makanya kenapa harus tawakal? Kenapa harus dilepaskan? Karena energi yang kalau nggak ngalir energi itu, ya dia nggak akan kembali kepada kita lagi gitu. Dia nggak terproses gitu loh. Nah, supaya energi itu terproses, kita harus melepasin doa kita. Udah lepasin, nggak usah diinget, nggak usah lagi diharap-harapin, no expectation gitu. Nah, di dalam no expectation ya, kita tidak berekspektasi terhadap doa-doa kita, artinya kita
udah hilang, udah lepas gitu. Kita melepaskan energi doa itu ya supaya diproses oleh Tuhan, oleh energi yang lebih tinggi lagi gitu, oleh sumbernya energi kayak gitu. Nah selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya lakukan aktivitas seperti biasa. Nah kalau menurut aku untuk mendukung hal ini semua supaya kita tetap positif ya, nggak kepikiran doa itu lagi gitu, kita beraktivitas dengan dengan biasa seperti biasa gitu, seperti seolah-olah nggak terjadi apa-apa atau nggak terjadi, kita nggak ingat doa itu lagi ya gitu, kayak gitu. Nah, tapi posisi kita adalah posisi dalam siap penerimaan atau menerima hasil doa kita. Artinya kalau doa kita udah diterima, kita kan nggak kepikiran lagi tuh teman-teman. Kita udah nggak kepikiran, kita udah nggak berekspektasi ya, karena emang udah terjadi kayak gitu. Nah, perasaan yang udah terjadinya doa itu loh, itu yang harus kita lakukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu harus kita rasakan ya, feel-nya itu harus kita rasakan dalam melakukan aktivitas kita hari-hari. Nah, aku berarti aktivitas aku setiap bangun tidur, berarti aku ke kampus, aku ngajar, ya udah aku feel senang aja gitu, feel happy, feel dimana doa itu udah terjadi. Itu feel-nya yang harus kita bawa terus. Nah, itu PR-nya orang-orang yang berserah. Bisakah dia selalu berada pada state doanya diterima? Ya, orang berserah itu kan tenang ya, damai, kemudian legowo, kemudian bahagia gitu kan. Dia nggak terikat oleh segala sesuatu. Nah, itulah PR-nya kita sebagai orang-orang yang mungkin keimanannya belum sampai di sana dan belajar menuju ke sana. Lalu berpikir positif bahwa doa adalah ibadah, dan proses itu ya, proses mulai dari kita meminta sampai dengan kita lepasin dan siap untuk menerima, itu adalah satu proses rangkaian ibadah yang tentu Allah suka banget ya. Ibadah dimana itu pasti kalau sudah rate-nya kayak gitu, rank-nya kayak gitu, kita akan selalu sering mengingat Allah ya kan. Nah itu nilai plusnya kita meminta kepada Allah. Jadi setiap detik hidup kita, setiap hari itu kita selalu pasti selalu berusaha memperbaiki diri, berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah, juga kepada keadaan, juga kepada manusia lainnya, siapapun yang kita temui. Nah, itu merupakan rangkaian dari ibadah, ya kan? Makanya kalau kita memahami kan hidup kita ini untuk beribadah, ya udah apapun yang kita minta, doa kita adalah satu bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik tentunya. Itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.